Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang bencana alam dan mitigasi bencana. Bencana alam ialah fenomena atau gejala alam yang disebabkan oleh keadaan geologi, biologis, seismis, hidrologi, atau yang disebabkan oleh suatu proses dalam lingkungan alam yang mengancam kehidupan, struktur, dan perekonomian masyarakat. Contoh bencana alam itu seperti banjir, gempa bumi, erosi, letusan gunung berapi, angin topan, tanah longsor, badai, dan lain-lain. Nah, sedangkan mitigasi bencana ialah rangkaian tindakan yang dilakukan sebelum, selama, dan setelah bencana untuk mengurangi risiko, kerentanan, dan dampak negatif yang mungkin terjadi. Tujuannya untuk melindungi kehidupan manusia, harta, benda, dan lingkungan alam, serta minimalkan kerugian akibat bencana tersebut. Konsep dasar bencana alam dibagi menjadi 4. Yang pertama ada ancaman. Ancaman ialah suatu peristiwa atau fenomena alam yang berpotensi merusak yang dapat menyebabkan cedera, kerusakan harta benda, dan lain-lain. Yang kedua ada kerentanan. Kerentanan ialah keadaan yang menyebabkan suatu komunitas atau aset menjadi rentan terhadap ancaman atau kepadatan penduduk di zona bahaya dan bangunan yang tidak tahan gempa. Yang ketiga ada kapasitas. Kapasitas ialah sumber daya dan kekuatan yang dimiliki masyarakat untuk mengatur bencana. Sedangkan yang keempat ada risiko bencana. Risiko bencana ialah potensi kerugian yang dihitung dari interaksi antara ancaman, kerentanan, dan kapasitas. Konsep dasar mitigasi bencana. Yang pertama ada waktu pelaksanaannya. Waktu pelaksanaannya ini dilakukan pada fase prabencana atau sebelum kejadian sebagai bagian dari manajemen bencana jangka panjang. Kedua ada jenis mitigasi. Jenis mitigasi ini dibagi menjadi 2. Yang pertama ada mitigasi struktural, ialah pembangunan fisik untuk mengurangi dampak seperti membangun bangunan tahan gempa atau tanggul. Yang kedua ada mitigasi non-struktural, yaitu upaya non-fisik seperti pembuatan kebijakan tata ruang, sistem peringatan dini, dan sosialisasi atau simulasi evakuasi. Aplikasi dalam konteks geografi dibagi menjadi 3. Yang pertama ada analisis risiko bencana. Nah, di dalam analisis risiko bencana ini juga dibagi menjadi 3 komponen. Yang pertama ada pemetaan ancaman. Pemetaan ancaman ialah mengidentifikasi dan memetakan daerah yang berpotensi terdampak bahaya alam, misalnya seperti zona rawan gempa dan peta ketinggian banjir. Yang kedua ada pemetaan kerentanan. Pemetaan kerentanan ini yaitu memetakan sebaran populasi, aset, dan infrastruktur yang rentan di suatu lokasi. Yang ketiga ada penggunaan SIG. Penggunaan SIG ini seperti teknologi utama geografi untuk menumpang tindikan atau overlay peta ancaman dan peta kerentanan guna menghasilkan peta risiko bencana yang akurat dan spesifik lokasi. 2. Perencanaan mitigasi. Langkah-langkah mitigasi dibagi menjadi 2. Yang pertama ada zonasi tata ruang. Zonasi tata ruang ialah berdasarkan peta risiko geografi membantu pemerintah menetapkan kebijakan penggunaan lahan. Misalnya melarang pembangunan permanen di daerah sempadan sungai atau lereng yang curam sebagai mitigasi non-struktural. 2. Penentuan lokasi struktural. Penentuan lokasi struktural ini yaitu mengidentifikasi lokasi terbaik untuk pembangunan fisik mitigasi seperti penempatan tanggul, jalur evakuasi, dan fasilitas umum yang harus dibangun dengan standar tahan bencana. 3. Manajemen bencana. Manajemen bencana ini dibagi juga menjadi 3. Yang pertama ada kesiapsiagaan. Membangun sistem peringatan dini yang berbasis lokasi untuk menyampaikan informasi yang cepat dan tepat sasaran. Kedua, tanggap darurat. Tanggap darurat ialah menggunakan citra satelit dan peta untuk menilai kerusakan pasca bencana secara cepat, merencanakan rute evakuasi dan pengiriman bantuan, serta menentukan lokasi posko. 3. Rehabilitasi atau rekonstruksi, yaitu membantu dalam penilaian kerusakan dan perencanaan pembangunan kembali dengan prinsip build back better atau membangun kembali lebih baik di lokasi yang lebih aman. Nah, itu saja yang dapat saya jelaskan.
Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.